Shalom para sahabat Insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Rabu dalam Oktav Paskah 7 April 2021 bersama Pastor Edi Octavianus Kaniu yang sedang bertugas di Paroki Santo Martinus de Tours, Bone-Bone, Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Para sahabat Insani yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah untuk kita semua. Senang sekali rasanya dapat bertemu kembali dengan para sahabat sekalian dalam permenungan inspirasi Sabda Allah hari ini, edisi hari Rabu tanggal 7 April tahun 2021. Bersama saya, Pastor Edi Octavianus Kaniu. Mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih dalam surga, iman yang Kau anugerahkan kepada kami senantiasa Kau pelihara di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan kesempatan yang boleh kami alami saat ini untuk menimba sejenak kekuatan dari sabda-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Kami membuka hati kami, dan biarkanlah Roh Kudus menuntun kami, agar kami dapat merenungkan dengan baik sabda-Mu dan memetik buah-buah yang dapat menjadi kekuatan untuk mengembangkan iman kami kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka.
Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini dikisahkan dua orang murid Yesus yang memutuskan untuk pulang kampung ke Emmaus. Mereka patah semangat, mereka menjadi lesu, mereka punya pengharapan yang sangat tinggi terhadap Yesus Kristus, pribadi yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka, impian mereka, harapan mereka, cita-cita mereka. Tetapi pada kenyataannya, mereka mengalami kekecewaan, mereka mengalami kecemasan dan kehilangan harapan. Benturan keras antara harapan dan kenyataan, impian masa lalu dengan kenyataan hari ini. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, yang menarik dari kisah dalam Injil hari ini terletak pada perubahan dari kedua murid itu pada saat kejadian di mana mereka akhirnya mengenali, menyadari, atau mata hati mereka mulai terbuka bahwa yang ada bersama-sama dengan mereka saat itu adalah Yesus, sumber pengharapan mereka. Efek dari perjumpaan kembali dengan Yesus, dan sangat mereka tahu Yesus, saat mereka tahu bahwa Yesus berada bersama-sama mereka, mereka kembali bersemangat. Mereka kembali bersemangat di dalam iman, mereka kembali bersemangat di dalam kehidupan, dan kembali bersemangat untuk menghayati iman serta memberikan kesaksian mereka tentang iman mereka akan Yesus Kristus yang telah bangkit. Itu semua terjadi karena mereka kembali telah menemukan sumber semangat dalam kehidupan dan iman mereka. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, mungkin pula ada saat-saat tertentu dalam kehidupan kita, kita pun mengalami seperti yang dialami oleh para murid, khususnya dua murid yang dalam perjalanan menuju Emmaus. Saat harapan dan kenyataan kita tidak sesuai dengan apa yang kita perjuangkan, saat bahan bakar semangat iman dan kehidupan kita ini hampir habis, saat kita mulai ragu terhadap kuasa dan kebaikan Tuhan, saat kita mulai berpikir inilah saatnya saya berhenti atau cukup sampai di sini, seringkali perasaan-perasaan yang sama itu pun muncul dalam hati kita. Tuhan, kenapa harus terjadi seperti ini? Apa yang kurang baik dengan rencana-rencana yang telah saya buat sebelumnya? Patah hati, padahal rencananya sudah akan menikah. Gagal panen, padahal membutuhkan uang untuk menyekolahkan anak. Di PHK, padahal saya rajin bekerja, dan seterusnya. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, apa yang harus dilakukan jika berhadapan dengan situasi-situasi seperti ini? Kiranya kita dapat memetik pengalaman para murid dalam Injil yang dikisahkan pada hari ini, khususnya dua murid yang dalam perjalanan menuju Emmaus, yakni kembali kepada Yesus yang menjadi sumber semangat di dalam iman, kehidupan, pelayanan, dan pekerjaan kita. Kita diajak untuk kembali mengingat dan menyadari kehadiran Yesus dalam kehidupan dan iman kita. Kita kembali meyakini kuasa Tuhan dalam kehidupan dan iman kita. Banyak hal yang dapat membuat kita kembali bersemangat untuk kembali bersama dan di dalam Tuhan. Kita diajak untuk senantiasa membuka hati kita akan sabdanya dengan membaca dan merenungkan sabdanya dalam kehidupan iman kita.
Kita juga sebenarnya diajak untuk terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah lewat doa-doa pribadi ataupun doa secara bersama-sama, lewat perayaan-perayaan iman. Kembali kita datang kepadanya saat harapan-harapan kita, saat rencana dan perjuangan-perjuangan kita rasakan berada di dalam sesuatu yang tidak kita inginkan. Para sahabat yang insani yang dikasihi Tuhan, tentu saja komunikasi intim dengan Tuhan saat berjumpa kembali dengan Tuhan, kita kembali akan menemukan semangat di dalam kehidupan kita. Kita kembali akan menemukan semangat di dalam hidup iman kita. Perjumpaan itulah yang membawa kita sama seperti para murid dalam perjalanan ke Emmaus. Mereka semakin semangat dan tidak hanya itu, mereka semakin berani untuk memberikan kesaksian tentang iman akan Allah dalam putranya Yesus Kristus yang maha murah dan maha kasih bagi kita. Selamat berjuang, para sahabat insan yang dikasihi Tuhan. Selamat menemukan kembali semangat hidup dan semangat iman kita di dalam Tuhan yang telah setia dalam melakukan apa-apa saja yang telah Dia janjikan dalam kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan, tantangan-tantangan tidak menjadikan kita mundur untuk tetap berjuang di dalam kehidupan dan iman kita, tetapi justru kesempatan itulah mengajak kita untuk semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Yesus sang sumber kekuatan kita. Di dalam semangat itulah kita kembali akan menjalani usaha, pekerjaan dan pelayanan kita, kehidupan dan iman kita dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Roh Kudus membantu kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau anugerahkan kepada kami untuk merenungkan dan mengambil bagian dalam sabda-Mu saat ini. Semoga buah-buah permenungan yang dapat kami petik dari permenungan kami ini dapat menjadikan kekuatan bagi kami untuk selalu semangat berkarya, beriman, dan menjalani kehidupan kami di dalam kuasa kasih-Mu. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kanio. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.